Nata Romer langsung membungkam perhatian kita bahwa sebenarnya Alter Ego lebih membutuhkan hero-hero tebel. Tapi ditutup dengan lapu-lapu dan juga Khalid. Ini pemilihan yang cukup unik. Ternyata mereka lebih fokus untuk central damage daripada mungkin damage-nya di bagian gold lane dari seorang Nino. Oke. Leo Murphy ya, kita udah sering banget ngelihat dia menggunakan Natalia yang pastinya bukan item-item defense di dalam tubuhnya. Dia pasti dengan item attack juga, item-item jahat yang pasti akan diambil. Link, Pak. Link. Memang. Mau nggak mau, karena kan nggak ada hero locker. Iya, nggak ada hero lock-nya dan ini membuka kemungkinan, membuka kesempatan. Jisa juga adalah salah satu petarung di area retribution yang sangat baik loh. Betul banyak sekali. korban dia, Albert korban dia, yang Persik pernah jadi korbannya juga. Bener, itu retribution bukan sembarang retri ya. Retri ku pencet, Lordmu sekeret. Itu tuh biasa kejadian tuh Pak, jalan-jalan ke Bekasi Pak. Apa? Pengen Lord nggak dikasih. Pengen Lord nggak dikasih, jauh banget jalan-jalan ke Bekasi ya. Ya udah aja kita masukin game aja nggak sih? Oke. Langsung aja, inilah dia game pertama dari Best of 3 series kita. Indo Pride ketemu Indo Pride harus memulangkan satu. Memang sayangnya kenyataan berkata lain. Namun sportivitas dan fair play akan tetap dijunjung tinggi di sini. Siapapun yang menang akan lolos ke babak selanjutnya untuk bertemu dengan EVOS. Benar Singapura. sekali. Lagi hujan enaknya makan soto babat. Dukunglah timmu tanpa menghujat. Bedes. Tolong. Babat. Be, tolonglah. Baru mulai nih. Oke. Masih bersama dengan KB Pulung Kalung. Kalung. Kalian untuk di game pertama kita, match kedua. Best of 3 series Leo Murphy sudah mulai kelihatan. WJ. Hati-hati. Itu cakaran maut yang akan membuat kamu masuk angin di punggung. Langsung digaruk aja, bukan memberikan efek rokan, tapi coba lihat sedikit lagi dan bandar aja. First blood-nya benar-benar diambil oleh Leo Murphy. Baik banget agresivitas yang dia lakukan di early game seperti ini. Itu dia cakaran maut dari Leo Murphy dan tentunya dengan first blood dari WJ ini langsung didominasi di bagian Little Wanderer. Gak bakal berani mendekat daripada seorang Jisa. Oke. Sementara itu Leo Murphy masih mencari lagi. Terlihat ada Parsha di sana. Untungnya masih dia bisa pergi, tapi ternyata tidak. Untuk Leo Murphy gagal dulu untuk menambahkan poin keduanya. Dan entah kenapa Leo Murphy dengan stiker itu cocok banget karena itu suara dia. Suara dia Pak memang. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Suara yang lain juga mungkin orang lain bisa membuat suara itu, tapi intonasinya emang enak aja kan di Leo Murphy. Emang ini udah ada gambaran. Oke, Murphy yang ngomong tapi kena sedikit gerakan dari Jisa. Poking damage lagi. Lihat Udinnya tinggal pasang void kristal, poking damage. Iya Leo Murphy, gue tahu itu suara lo ditekan terus saya stiker yang gak apa salah gue mah. Ada execute. Leo Murphy mungkin mengalami ke depan tapi Jisa masih bisa pinch points ke belakang. Masih ada satu mountain shocker dan tidak mendapatkan point kill terhadap Jisa. Namun ada execute dan another point kill karena orange buff ditahan sama WJ. Langsung di zoning out dan Leo Murphy. Apakah bakal dapat satu dari orange buff? Orange buff di reset dan ternyata ada smoke bomb, point crystal, semua efek slow dan dia langsung menghilang begitu saja. Namun Leo Murphy kali ini hanya menyerahkan nyawanya, hampir mendapatkan WJ untuk kedua kalinya. Wow, Leo Murphy seorang diri ngacak-ngacak area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Memberikan waktu yang begitu banyak untuk Sally Boy. Coba lihat, sekarang dia udah level 4. Coynya di bagian bawah masih beradu juga dengan monster yang menggunakan Khalid. Antara Khalid dan juga Yuzong, dua sosok yang sangat tebal. Yang satu punya pasif untuk nyedot darah, yang satu bisa membuat darah kembali lagi dengan quicksand guard-nya. Yes, tapi jangan lupakan juga slow effect yang mengerikan dari monsternya ini loh yang akan jadi malapetaka. Dan sekarang juga untuk ngisi dari pasifnya Moonstir lebih cepat lagi. Apalagi dengan Tornado Desert. Langsung ada WJ. Langsung ketahuan juga di depan sana. Ditahan dari Sesrom. Keluar tapi tidak ada target yang optimal. Execute juga lagi cooldown. Artinya WJ mungkin bakal dipaksa untuk langsung mundur begitu saja. Dan recall back for safety. Pada aspek juga dibuka. Leo Murphy harus bertahan terlebih dahulu. Terbakar dengan magic worship dari Swallow. Sendal rakyat Indonesia. Hampir aja gue sebutin merek yang asli ya Be ya. Jangan mencoba memancing karena saya sering kepleset, tolonglah ya. Udil di tengah, posisinya langsung terlihat ada dua orang dilompatin, langsung ada Prisdam, Dragon Tail juga sedikit lagi apinya diserang habis-habisan. Udil terlalu lama untuk saling berhadapan-hadapan dengan orang atau dengan hero yang memang bisa melompat langsung loh. Dan entah kenapa ya, bait atau umpan dari Leo Murphy ini tidak termakan oleh Rebellion Genfix. Karena terbukti mereka masih bisa farming. Lihat Jisa, walaupun dia tumbang satu kali, tapi dia 1 point kill loh.
Artinya dia tetap bisa on track dan goldnya tidak terlalu berbeda jauh, hanya 700 saja. Waduh, di bawah juga tadi Monster sepertinya terkejut ya karena melihat ada 2 orang sekaligus. Murphy tas-tas dulu masuk lagi dalam rumputan. Monster sendirian menahan 2 orang sekaligus. Sejauh ini harusnya dia masih bisa bertahan ya karena kan bukan burst damage juga yang bisa dihasilkan oleh 2 hero tersebut. Tapi Celi Boy di menit yang ketiga sudah selesai dengan War X-nya. Langsung ada reward manipulation, Birul dipaksa untuk mundur. Lihat bagaimana Sakit Birul banget ditekan, dong. tapi Jisa juga masih ditekan oleh Leo Murphy. Langsung hilang lagi, hampir terkena silent. Untungnya hanya ada 1 mark di depan sana. Leo Murphy langsung hunting lagi. Dia masih mau lebih, namun ingat dia tidak punya execute, Pak Pulung. Yap, nih Leo Murphy mengambil 2 beban sekaligus. Ada inisiator, lalu udah ada eksekutor juga di dalam tubuhnya. Sementara Sally Boy cuek akan kehadiran Ruby di area sana. Dilompatin berapa fighternya, sedikit lagi bisa. Birul belum jadi korban, ingin kabur ke arah tersebut. Untungnya masih ada flicker dan Ruby-nya selamat. Tapi di bawah sana Khalidnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Yuzong kelar sudah hidup ya. Ingat skimitar itu untuk yang namanya menyembelih mungkin hewan-hewan ternak. Kambing, Sapi, sapi, onta. bukan naga. Susah lawan naga ya emang kenyataannya, Pak Pulung. Naganya di atas, pedangnya di bawah. Aduh, sulit. Tapi inilah dia Celi Boy dan Jisa dengan perbedaannya. Namun di sisi lain Leo Murphy mendapatkan poin kill lagi terhadap Swallow. Out of nowhere ternyata di sisi jungle. Leo manipulasi dibuka. Leon Murphy 1 tukar 1 tapi masih mendapatkan keuntungan. Di sisi lain ternyata Choi-nya terjebak, naganya terkurung. Jisa juga dalam ancaman. Dia terkena tornado desert, lumayan sakit Monster. Namun dia nggak mau terlalu obvious banget untuk mendapatkan poin kill. Dia hanya ingin membersihkan wave saja agar benar-benar tracknya jalan tiga-tiganya. Objektif yang sangat baik juga dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, di mana satu di bagian bawah tapi tetap diterusin juga oleh lampu-lampunya, walaupun sepertinya dibalaskan di bagian atas di mana mereka Rebellion Game Freak berhasil mendapatkan 1 outer turret juga. Tapi Eve udah mulai hadir. Ada Monster juga berhadapan dengan WJ. Mundur lagi. Swallow, apakah dia bisa bertahan? Kali ini masih ada execute juga. Dikeluarkan sama Leo Murphy. One last hit, mungkin Jisa akan mendapatkan poin kill, tapi ternyata WJ tidak membiarkan infisnya terjadi. Leo Murphy bakal ditumbangkan. Black Dragon Bomb digunakan. Choi bakal mengincar ke arah Celi Boy, tapi ingat dia nggak punya Petrify lagi. Nino langsung membubarkan pasukan Rebellion Genflix dengan Brave for Fighter. Wow, Choi-nya tadi langsung take off, dia terbang tapi terkena banyak turbulensi lewat di Sunsin di atas sana. Kalau sudah untungnya masih bisa menggocek juga, tapi udah ada Guardian Sun yang langsung aja dilakukan tepat berada di depan 3 player milik Rebellion Game Freak. Ruby-nya lah berpapasan. Salah. Cyclone Eye, kepleset. Wajar. Tapi Jisa, ini yang gak wajar kalau Sania bakal keculik lagi. Execute-nya juga belum ready. Leo Murphy masih punya ultimate, langsung assassinate mode. Dan WJ, dia menahan di depan. Stunnya Correct Line Shaker bakal bisa dihindari oleh seorang WJ. Namun ternyata mid lane turret lah target dari Celi Boy. Waduh, 1 objektif lagi berhasil didapatkan. Semakin kecil lagi bagaimana area pertahanan milik Rebellion Game Freak. Jisa pun kalau sudah seperti ini agak sedikit sulit dia untuk bergerak ke area purple buff-nya, karena ada Leo Murphy yang terus-terusan berada di dalam area jungler yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak. Dan ini dia item yang sudah terlihat. Oke, Legend Sword-nya banyak ya, Blood of Despair. Oh, Nino winning condition soalnya. Dia tahu nih, dia nggak bakal langsung diincar karena ada Moonstir. Tapi Moonstirnya juga heptasis, dia mau BOD. Ini mau damage semuanya kayaknya. Udil udah selesai dengan Enchanted Talisman, jadi hati-hati sama reload manipulation. Dan Birul, oke, Birul bakal diincar, langsung ada 1 pergerakan dan instant kill. That's another point kill. Seperti yang udah aku bilang, Birul dalam ancaman, Pak Pulung. Birul, marksman, best HP-nya nggak besar, sekali digaruk itu kemungkinan setengah mungkin akan langsung hilang, dan ditambah lagi dengan basic attack ya. Tapi sekarang untuk lapu-lapunya adalah pilihan yang sangat sulit apabila ingin mengamankan langsung ke arah lapu-lapu, karena bukan sosok yang sangat-sangat mudah untuk ditumbangkan. Badannya berasal dari beton semuanya, Pak. Wah, bukan dari beton dong. Waduh, tapi untuk dari armor ya, aku bisa bilang bahwa sebenarnya Rebellion Genflix untuk Choi-nya dia butuh banget Dreadnought armor minimal. Minimal itu aja. Untuk menahan dealing damage dari Moonstir, Nino, dan Leo Murphy. Untuk ngebadanin, karena apa? Karena kalau seandainya tidak ada yang ngebadanin, ini bakal jadi berat banget untuk teman-teman dari Rebellion Genflix. Nah loh, ini dia. Nino-nya mencoba untuk mengganggu tapi memancing di depan sana. Leo Murphy masih bisa bertahan, ada Federation di bagian belakang. Real berhasil dibuka begitu aja, tapi linknya berhasil didapatkan. Udah ada take off dari Black Dragon Form, masih berputar di bagian atas. Siapakah yang akan langsung didapatkannya? Tapi Udil berhasil dengan flickernya. Dia kabur di area sana. Sally Boy tertinggal di bagian belakang, ketemu dengan Yuzong. Yuzong pun menjadi naga yang hanya menjadi legenda. Hanya menjadi naga legenda saja. 3 tumbang ditukarkan 1 dari seorang Nino. Nino langsung tadi loncat
mengincar ke arah Swallow karena dia tahu targeting untuk menghentikan Feather Strike itu yang terpenting. Dan jangan lupakan juga bahwa Celi Boy-nya free. Dia 104 memiliki KDA yang bagus banget dan bahkan menuju ke arah Endless Battle. True damage-nya akan lebih mudah untuk menumbangkan naga dari Choi. Dan dia nggak bisa asal-asalan kalau seandainya kali ini Dominance Ice-nya masih jauh. Dia udah punya Dreadnought Armor, tapi belum punya Dominance Ice. Ini bakal berat banget Pak Pulung. Akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit lagi untuk Rebellion Game Freak. Mereka semakin kecil untuk area pertahanannya. Leo Murphy-nya akan semakin semena-mena lagi. Coba lihat aja. Nongol, tas-tas, kabur. Itu aja job desk-nya udah. Leo Murphy. Emang dia gocekannya Leo banget, tapi di sisi lain ternyata Udil yang harus tumbang begitu saja. Leo Murphy mengincar ke arah belakang. Swallow juga harus tumbangkan satu untuk satu mid laner sesamanya harus tumbang. Namun Biru menjadi korban selanjutnya. Celi Boy sudah menambahkan satu Endless Battle dan bahkan WJ mungkin bakal ditumbangkan dan checker dapat connect 2 dan double kill dari seorang Celi Boy. Masih mau lebih ternyata dari teman-teman Alter Ego 1 tukar 3. Wah, semakin ganas lagi permainan dari Alter Ego. Coba lihat, mereka menekan terus-terusan. Celi Boy free banget, tidak ada dead yang didapatkan. Itu lu satu hari ini ataupun satu game ini udah berapa kali mencet stiker itu? Panika. Itu namanya tahu nggak Pak Pulung? Apa tuh? Namanya teknik marketing. Woi deh. Karena itu adalah suara dari Leo Murphy-nya sendiri. Jadi biar orang-orang notice, itu suara saya. Ini Leo Murphy. Minimal setelah satu game penjualan banyak. Aing yang ngomong ini. Panik gak? Itu, Birul. Awas ada execute, gak ada execute ternyata. Nino juga ternyata nabrak tembok, ada yang lihat benjol, pala lapu-lapu. Terpentok dari batu di orange buff. Tapi di sisi lain, ini adalah sebuah space saja Pak Pulung, agar Lord bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Benar sekali, dan mereka tadi berkumpul hampir aja ya. Mountain Shocker-nya bisa mendapatkan beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak loh, karena mereka berdempetan. Mountain Shocker-nya juga untuk lingkaran akan semakin berdekatan. Wuhui, udah ada DHS dan juga War X untuk linknya. Wah, ini walaupun udah punya item kayak gini, dia butuh Endless Battle agar bisa melakukan spam dari Defense Sword-nya. Dan Jisa benar-benar ditempelin sama Nino, sama Leo Murphy. Agar apa? Agar tidak bisa melakukan split push. Dan bakal coba untuk mengamankan Lord terlebih dahulu di bagian mid lane-nya. Apakah bakal jadi sebuah keuntungan? Karena Alter Ego unggul 9.000 gold. 9.000 di menit yang ke-11. Wow, itu ada berapa item ya? 3, 4 kemungkinan untuk yang harga 2000-2000an ya. Benar, makanya itu udah pada jadi Dominance Ice gitu-gitu. Ninonya udah punya badan ya kan. Moonstirnya BOD. Moonstirnya BOD, buset bukan main itu untuk Min Sitar. Min Sitarnya lagi, Skimitarnya, dan sekarang pertempuran kembali pecah di bagian tengah. Bovet dan Cel langsung connect aja karena beberapa lane, namun dirinya nggak kuat lagi menahan. Bahkan ada dua orang yang sangat tebal dan Rebel Game Freak langsung dihilangkan dengan begitu cepatnya. Menyisakan 3 player aja, tapi Bestarnya terbuka dengan begitu bebas. Udah ada lagi satu Tempest of Blade, tapi itu pun belum bisa untuk menggagalkan ke skala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, karena sekarang masih ada web minion lagi yang tas juga di sana. Itu lihat Leo Murphy-nya nggak tumbang, dan bahkan lihat bagaimana pergerakan dari Celi Boy masih bisa mundur ke belakang. Jisa terjebak di dalam gertakan real world manipulation. Udil, ayah Udil ternyata memberikan tekanan sangat luar biasa. Biru juga harus ditumbangkan ke depan. Celi Boy-nya mendorong di arah top lane. WJ mendapatkan Leo Murphy, tapi 1v2 situation. Celi Boy, apa yang bakal kamu lakukan? 1v3 situation. Udil juga hadir di belakang. Langsung ada Feather Strike dan balik kanan. Bubar jalan, WJ di poking damage aja. Sepertinya Alter Ego Esports tidak mau berbuat banyak, dan respect karena 2 lawan 3 bukanlah angka yang bagus. Benar sekali. Kadang kualitas di atas kuantitas. Benar. Tapi kuantitas pun kadang bisa menang dari kualitas loh. Wow. Aduh, parah Ini sekali. masalahnya kalau dari Sansinnya kita berbicara kualitas, dari sisi itemnya aja dia udah menang banyak banget, Pak. Dari gold. Dari gol udah menang parah. Jauh banget, tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena tadi dia udah melihat damage dari Birul dan hampir menumbangkan Celi Boy, tapi dia nggak tumbang. Itu yang benar-benar mengejutkan, membagongkan. Masalahnya Pak, kalau Nando tadi emo pendetnya narik angin doang, dan sekarang Nino waktunya akan membalaskan keadaan, tapi ternyata tidak. Brave Fighter-nya ditahan dulu loh. Ditahan terlebih dahulu karena tidak mau yang namanya terjadi yang tidak diinginkan. Trigger disiplin itu yang sebenarnya aku suka dari para pro player ya. Dia tahu dia nggak bisa buru-buru, tapi Blade of Despair dari Leo Murphy. Total semuanya ke arah damage. Nino bakal jadi badan, bakal jadi open map, tapi yang akan berada di belakang sana, ingat Leo Murphy dengan 9 poin killnya apa puluh. 9 romer loh. Romer. Weh,
HP lagi tuh barusan Oke, Emo Fender dia WJ. tadi ngejutin mulu ya. Oke. Dan sekarang WJ-nya tertinggal di bagian belakang, nggak mau digas. Ada backupan, Pak. Ada 2 source yang sudah dikeluarkan, Flicker, Federal Airstrike, Swallow harus berhati-hati. Ingat, ini bisa ditabrak dengan super minion yang berjalan loh. Nino udah ready di area depan. Langsung saja lagi dan lagi mengeluarkan stiker panika. Nino bakal mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Void Crystal sudah digunakan. Lagi-lagi ada tarikan dari WJ, tapi dia nggak punya flicker. Dan Choi masih menahan dengan Black Dragon Form yang ia miliki. Shelly Boy juga hanya membersihkan wave minion secepat mungkin agar dia bisa melakukan setup terlebih dahulu. Udil dari tadi Void Crystal, Void Blast, Void Crystal, Void Blast. Cuma ngepok-ngepok damage aja. Nah ini dia 15 detik lagi, Lordnya bakal nongol. Akankah pemain dari Rebel Conflict berani untuk melakukan kontes? Karena kita tahu Jisa adalah salah satu sosok yang sangat berbahaya. Emo Vended-nya again and again gak kena ke arah siapapun dari pemain Alter Ego. Udil udah set up di bagian belakang. Ada pergerakan dari satu orang Rebellion Conflict yang mungkin udah langsung mengejar karena Jisa terlihat di ujung sana ada Khalid yang masih mengganggu. Perempat hilang tapi Choi bakal dipaksa untuk mundur dengan satu real world manipulation. Jisa juga dikejar dan setengah darah hilang agar tidak bisa mendekat ke arah Purple Buff. Tapi kali ini Swallow hampir saja ditumbangkan. Mountain Shocker juga sudah dibuka. Birul langsung mengincar karena Leo Murphy, tapi Leo Murphy udah gak punya apa-apa lagi. Dan di cover dengan Udi langsung keluar semua Tornado Strike. Bahkan lihat dibalikan dengan satu Black Dragon Form. Lord diamankan oleh Cherry Boy. Cherry Boy incoming. Hati-hati landing Dragon, tapi kali ini Choi-nya bakal terjebak. Ternyata masih ada Void Crystal. Dan kali ini bakal dibalikan keadaannya. Conceal digunakan. Tapi Choi, Cherry Boy, what are you doing? Dia tumbang tershutdown di depan sana. Tertarik oleh WJ dengan I'm offended. Dan 4 lawan 5 di menit ke-15 kali Pak Pulung. Melihat untuk Yuzongnya dengan darah yang gak begitu banyak membuat diri dari Silly Boy melupakan bagaimana kehati-hatian ataupun safety yang dia miliki. Membuat dia masuk ke dalam pelukan dari pemain-pemain Rebellion Conflict dan hilang sudah di mana ada Lord yang siap untuk membantu mereka loh. Swallow tapi disolokin begitu saja. Jisa juga dalam ancaman, dia terjebak di depan sana dengan satu smoke bomb. What are you doing Swallow juga, tapi Biru tertangkap lagi. El Nino make play dengan sangat luar biasa dan udah lihat tetesannya nutupin jalan agar tidak ada yang bisa menyentuhkan Nino. Wah itu makro yang sangat baik dan sekarang Lordnya udah mulai muncul di bagian tengah. Jisanya berusaha untuk bisa langsung menghilangkan langsung arah Lord yang ada di bagian depan. Black Dragon langsung diaktifkan begitu aja. Jisa sedikit lagi IP darah yang tersisa, tapi Pestarnya masih terbuka bebas sedikit lagi dan berisahkan mereka mendapatkan game yang pertama. Alter Ego 1-0. Wow 1-0 dengan cepet ya. playstyle Natalia.